مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله. Di hari Asyura itu ada kejadian yang berkenaan dengan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtal Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tahu gak hari yang paling bergembira buat mukmin itu hari apa? Mestinya kan kita diajarin doa, ada doa bilang waj'al as-sa'ada yaumina yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikan hari yang paling beruntung buat kami adalah hari perjumpaan kami dengan Engkau. Hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala, jadikan itu hari yang paling beruntung. Hari kematian Sayyidina Husain, hari sial buat Sayyidina Husain atau hari beruntung buat Sayyidina Husain? Sayyidina Husain terbunuh, itu hari sial buat dia atau hari beruntung buat Sayyidina Husain? Ada hari yang paling beruntung buat Sayyidina Husain, mendapatkan syahadah yang paling luar biasa. Terus siapa gerangan manusia pertama yang mengetahui wafatnya Sayyidina Husain? Yang pertama, manusia pertama yang mengetahui berita wafatnya Sayyidina Husain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu tahu, nggak jerit-jerit, nggak uring-uringan, nggak mencaci maki, nggak mengutuk, nggak melaknat, begitu nggak guling-guling di pasir, atau nyambuk dirinya, nggak. Begitu pertama mengetahui berita Sayyidina Husain, begitu tetap ala sabat. Terus bahkan dibawakan tuh oleh malaikat Jibril tanah, dalam riwayat, dalam athar, tanah dari Karbala, tanah tempat terbunuhnya Sayyidina Husain. Terus dititipkan kepada siapa namanya? Ummu Salamah. Bilang, ntar ini tanah begitu, ini tanah adalah dari lokasi tempat matinya cucuku ini, mati syahidnya dia di situ. Begitu, ntar dia meninggal dunia kapan? Begitu tuh tanah berubah menjadi merah. Nah itu dia. Sampai zaman dulu kan tuh kagak ada telepon, nggak ada berita apa-apa. Sayyidatuna Ummu Salamah waktu ngelihat tanah tersebut, pasir tersebut, bilang sekarang terbunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dari mana? Itu tanah berubah jadi darah, berubah jadi merah. Itu tanah. Ummu Salamah udah tahu. Sayyidina Husain masa nggak tahu? Dia tahu, dia ngerti. Makanya waktu ketemu sama siapa, waktu mau jalan, Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, astaudi'ukallah min syahid, aku titipkan engkau kepada Allah. Siapa? Engkau orang yang calon mati syahid. Kan ente tahu orang Kufah yang ngomongnya mulutnya bersama engkau tapi pedangnya di atas kepalamu. Tapi Sayyidina Husain dia punya hikmah dan kebijaksanaan sendiri. Udah tahu bakalan dibunuh, semua sahabat tahu. Kalau orang luar aja tahu nih bakalan dibunuh, apalagi beliau yang bersangkutan, masa nggak tahu? Dia tahu, dan tahu beritanya ini dari kecil, dia udah tahu begitu. Kali dia kecilnya dulu main-mainin tuh tanah, nih tanah yang dulu, dia udah tahu, udah ngerti tentang masalah begitu. Orang yang paling berilmu di masa itu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, orang yang paling ngerti, paling faham, paling penuh hikmah. Terus kenapa jalan juga? Pengen jabatan? Nggak mau jabatan. Mau tahta? Enggak. Tapi mau memadamkan fitnah. Ini sekarang dibilang orang-orang Kufah siap bangkit, sekian puluh ribu orang mendukung Al-Husain bin Ali jadi khalifah. Bikin pergerakan, bikin kebangkitan. Kita dukung Al-Husain bin Ali jadi khalifah. Zaman dulu, ini fitnah akhirnya nyebar kemana-mana. Dan beliau ingin ngecek hal tersebut secara langsung untuk memadamkan api fitnah. Kemudian juga dia tahu dia keluar bakalan terbunuh. Ini pemerintahan udah menyorot beliau dan udah dengar berita bakal terjadi pembunuhan. Dari kapan? Dari zamannya Nabi Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dan beberapa orang yang lain juga udah bilang, nasihatin kepada beliau, dan beliau sendiri tahu bahwasanya ada salah seorang dari keluarganya Rasulullah yang akan terbunuh. Ini tanah haram dinodai dengan darah dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya nggak mau menjadi orang tersebut. Katanya Sayyidina Husain bin Ali. Sehingga kalau emang mesti mati, jangan di Madinah, jangan di Mekah. Kalau di Madinah, di Mekah, pertumpahan darah besar-besaran.
sahabat bakalan terlibat, semuanya bakalan turun tangan, semuanya bakal terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Saya nggak mau. Kalau emang mati begitu, tapi jangan bawa orang. Nah, cakep kan? Ada orang begitu mau mati, nggak mau sendiri, ajak rakyat bangkit semuanya, ayo rame-rame kita berantem, kita berkelahi. Gue nggak mau mati sendirian, kalau gue hancur negara harus hancur. Lah nggak begitu. Sayyidina Husain bin Ali nggak mau bawa fitnah ke Madinah. Kemudian juga tidak mau kematian beliau menjadi penyebab kerusuhan besar-besaran di negara Islam tersebut. Dia keluar, meninggalnya di tempat yang terpencil, orang kagak ada dengar berita apapun, melainkan berminggu-minggu atau berbulan kemudian. Yang tahu beritanya Ummu Salamah, karena dapat info dari Rasulullah melalui pasir yang dititipkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu beliau Sayyidina Husain bin Ali dikepung di situ, Al Husain bin Ali bilang nih sama nih orang-orang yang ingin membunuh beliau, gini deh ya, lu mau ngapain? Bilang kita mau membunuh kalian. Gini, siapa yang suruh? Oh ini pokoknya ada perintah dari pemerintahan. Begitu biasa kan, nunjuk ke sini ke sini ke sini. Oh pokoknya ujung pemerintahan tertinggi siapa? Yazid. Gini, 3 pilihan. Ente biarin ane jalan ke arah tujuannya ane. Ane mau ke Kufah, begitu lepasin ane biar ane jalan sampai ke tempat tujuan kita. Atau yang kedua, ya biarin kita pulang balik deh ke Madinah, selesai. Atau yang ketiga, ente lu tangkap gua, bawa gua ngadep ketemu Yazid, ntar ane ngomong atafaham ana Yazid, ane yang ngomong sama Yazid, gua tanggung jawab. Ente mau tangkap kita bawa ke Yazid, ntar ane ngomong sama Yazid, selesai. Lah enggak, potong begitu, bunuh maunya begitu juga. Begitu sampai akhirnya terjadi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kejadian tersebut dan diselamatkan dari keturunannya Sayyidina Al-Husain bin Ali adalah Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ali As-Sajjad